Pantun mana, pantun mana, di mana, di mana, di sini dong. Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa, Bang Toib akan memberikan sebuah pantun. Buah nangka, buah pepaya, enak dimakan pada siang hari. Mohon maaf jika video Bang Toib tidak sempurna. Untuk selanjutnya, Bang Toib akan berusaha untuk lebih baik lagi. Di video kali ini, Bang Toib akan mereview sebuah film yang berjudul Bubble Boy. Yang mana film ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami oleh seorang anak bernama David Philip Vetter di Texas pada tanggal 21 September 1971. Yang sejak lahir mengidap penyakit keturunan langka yang melemahkan sistem kekebalan tubuh yang bernama Severe Combined Immunodeficiency Disease yang rentan terhadap infeksi dan paparan patogen. David Philip Vetter terpaksa harus ditempatkan dalam gelembung isolator plastik yang sangat steril 20 detik setelah lahir ke dunia. Setelah didiagnosis mengidap penyakit SCID, David pun harus menghabiskan waktunya di dalam gelembung tanpa bisa merasakan belayan orang tuanya karena takut terkena penyakit atau infeksi yang bisa menyebabkan kematian. Bahkan untuk sakit ringan sekalipun tetap berbahaya. Untuk David, sebenarnya SCID bukanlah penyakit yang dapat menular ke orang lain. Hanya saja penderita SCID tidak memiliki kekebalan tubuh sehingga mudah terserang virus dari luar yang dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. SCID dapat disembuhkan dengan donor dari sumsum tulang belakang yang cocok dengan penderitanya. Setelah menunggu selama 2 tahun, David tidak kunjung mendapatkan donor sumsum tulang belakang yang cocok dengan tubuhnya. Dokter pun memutuskan untuk mencoba menggunakan sumsum tulang belakang dari kakak perempuan David yang dilakukan pada tahun 1983. Tapi sayangnya 1 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 7 Februari 1984, David terserang penyakit panas dan muntaber sehingga David harus dikeluarkan dari gelembung dan dipindahkan ke ruangan yang steril untuk menerima infus. Hingga akhirnya David meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1984 karena limfoma atau kelenjar getah bening. Dimulai dari seorang laki-laki bernama Jimmy yang selama hidupnya harus hidup di dalam gelembung dikarenakan penyakit SCID yang dideritanya sejak lahir. Saat usianya 4 tahun, ia akhirnya dibawa pulang ke rumah dan menempati sebuah kamar khusus yang telah disiapkan oleh orang tuanya. Setiap hari, emaknya Jimmy menyiapkan makanan khusus untuk Jimmy yang berbahan dasar kedelai, yang mana makanan Jimmy tersebut harus bebas kuman, bervitamin, dan berserat. Dan Jimmy sangat menyukainya. Ia tumbuh sehat tanpa masalah sama seperti anak-anak pada umumnya. Hanya saja karena penyakit SCID yang dideritanya, ia tidak bisa bermain dengan anak-anak seusianya. Yang ada hanyalah orang tuanya yang selama ini menjadi teman untuknya, sehingga ia tidak merasa kesepian. Hingga di saat dewasa, perlakuan orang tuanya tidak berubah sama sekali kepadanya, sehingga ia menjadi anak mama, yang pada saat ketakutan pun, mamanya lah yang bisa menenangkannya. Namun yang namanya manusia pasti juga akan merasakan perasaan yang sama dengan manusia pada umumnya, yaitu jatuh cinta yang dirasakan Jimmy saat melihat tetangganya yang cantik. Tidak hanya Jimmy, ternyata Chloe juga penasaran dengan pria yang hidup di dalam gelembung. Di pertemuan pertama mereka dikejutkan dengan Jimmy yang terjatuh saat bermain sendiri. Jimmy yang selama hidupnya tidak pernah bergaul dengan siapapun selain orang tuanya dan hanya mendengar kata-kata dari orang tuanya yang mengatakan jika Chloe adalah seorang pelacur. Namun untungnya Chloe bukanlah orang yang sensitif.
sehingga ia masih bisa memaklumi apa yang dikatakan oleh Jimmy. Mereka pun berjanji untuk melakukan pertemuan kembali dengan agenda untuk mengajarkan Chloe bermain gitar. Semenjak Jimmy menjadi guru gitar untuk Chloe, mereka menjadi begitu akrab. Dunia Jimmy berubah menjadi penuh warna karena kehadiran Chloe. Hingga pada suatu hari, Chloe datang dengan menggandeng pacarnya yang bernama Mark. Tentunya membuat Jimmy terbakar api cemburu. Bahkan Mark memberitahu apa yang akan ia lakukan bersama Chloe. Kegalauan yang dirasakan Jimmy semakin menjadi-jadi saat Chloe datang untuk mengabarkan jika ia dan Mark akan menikah di salah satu tempat yang berada di air terjun tercantik di dunia, yaitu air terjun Niagara. Jimmy yang merasa tidak ada harapan lagi untuknya memiliki Chloe, mengembalikan barang-barang pemberian yang pernah Chloe berikan kepadanya. Pada suatu hari, semangat Jimmy kembali membara untuk memperjuangkan cintanya kepada Chloe saat melihat pemberian terakhir Chloe yang bertuliskan I love you. Di saat itu pula Jimmy mendadak menjadi pencipta gelembung berjalan yang didapatkannya dari hasil imajinasinya sendiri. Usaha Jimmy membuahkan hasil. Ia berhasil membuat bubble berjalan dengan tujuan agar ia bisa selamat dalam perjalanan menemui Chloe dan meminta Chloe membatalkan pernikahannya dengan Mark karena Jimmy mencintai Chloe. Jimmy tiba di sebuah halte bus dan ia hanya mengatakan keinginannya untuk pergi ke air terjun Niagara. Tentunya petugas bus meminta sejumlah uang sebagai ongkos. Jimmy yang selama hidupnya tidak pernah keluar rumah, tidak mengetahui apa yang harus disiapkan sebelum pergi, dan ia hanya membawa sedikit uang yang ternyata untuk ongkos bus saja tidak cukup. Next in line, please. Karena uang yang dimiliki Jimmy tidak cukup, ia hanya berjalan tanpa tahu sebuah bus yang sedang melintas sehingga ia pun tertabrak. Namun terselamatkan oleh gelembung yang dikenakannya, sehingga ia tidak terluka sedikit pun. Orang-orang dari bus itu menghampiri Jimmy untuk memastikan kondisi Jimmy, dan mereka bersedia untuk mengantarkan Jimmy sampai ke air terjun Niagara. Jimmy yang sangat polos tanpa rasa takut akan diculik, menjadi tumbal sekte aliran sesat, diambil organ tubuh, akhirnya ikut bersama rombongan bus tersebut. Di tengah perjalanan, orang-orang dari bus tersebut mencoba untuk mempengaruhi Jimmy tentang kepercayaan mereka, yang mana isi dari kitab mereka cukup aneh, sehingga membuat Jimmy tertawa dan mengeluarkan kata-kata yang ternyata menyinggung mereka. Sehingga Jimmy pun dilempar keluar dari mobil. Di perjalanan selanjutnya, Jimmy menolong seseorang untuk memperbaiki motornya. Sepanjang Jimmy bekerja, mereka banyak bertukar cerita tentang kisah cinta yang mereka alami, yang mana pria yang bernama Jack tersebut menyesal karena tidak memperjuangkan cintanya. Karena Jack tidak ingin Jimmy mengalami hal yang sama dengannya, Jack pun membantu Jimmy untuk sampai ke tujuannya, yaitu air terjun Niagara. Di tengah perjalanan, mereka terlebih dahulu singgah ke sebuah tempat permainan, yang mana jika mereka menang akan mendapatkan sejumlah uang agar bisa beli bensin untuk sampai ke air terjun Niagara. Namun sayangnya mereka gagal menaklukkan permainan tersebut sehingga uang koin yang dimiliki habis. Dan Jack memutuskan untuk mencari uang keluar dan meninggalkan Jimmy seorang diri. Jimmy yang tidak memiliki waktu banyak lagi untuk sampai ke air terjun Niagara sebelum acara pernikahan Chloe dilangsungkan, mencuri sebuah skuter yang diharapkannya dapat sampai ke tempat tujuannya. Di tengah perjalanan ia malah ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata adalah orang tuanya yang sebenarnya sudah mencarinya kemana-mana sehingga ia terpental masuk ke dalam sebuah kereta. Tampaknya gelembung yang dikenakannya membawa keberuntungan untuknya, sehingga terhempas, terlempar pun ia masih bisa selamat.
Di dalam kereta itu Jimmy bertemu dengan beberapa orang aneh dan salah satunya mencoba untuk menakut-nakuti Jimmy jika bos mereka adalah seseorang yang sangat menyeramkan. Yang ternyata sosok yang ia maksud tidak lain adalah seorang manusia mini. Mr. Prick menginginkan Jimmy untuk menjadi anak buahnya dengan mematahkan semangat Jimmy untuk menyerah memperjuangkan cintanya. Tentunya kata-kata Mr. Prick sangat membuat Jimmy marah dan menyundul Mr. Prick hingga Mr. Prick tidak sadarkan diri. Anak buah Mr. Prick yang menganggap jika Jimmy lebih kuat daripada Mr. Prick pun mengikuti Jimmy dari belakang. Jimmy yang mengetahuinya langsung menegaskan kepada mereka jika Jimmy ingin melanjutkan perjalanan seorang diri. Di perjalanan selanjutnya, Jimmy singgah di sebuah restoran untuk menemukan orang yang mau memberikan tumpangan kepadanya. Dengan gelembung yang Jimmy kenakan memancing rasa penasaran orang-orang. Jimmy dengan jujur mengatakan kondisi tubuhnya yang tidak memiliki kekebalan terhadap segala jenis bakteri. Namun orang-orang menjadi salah paham kepadanya yang menganggap jika Jimmy memiliki penyakit yang menular. Sehingga mereka bergegas pergi meninggalkan restoran itu dan meninggalkan Jimmy seorang diri dengan pintu yang dikunci. Dan di saat itu pula sebuah lilin dari atas terjatuh hingga memicu terjadinya kebakaran yang membuat Jimmy sangat merasa cemas. Untungnya di saat itu pula seseorang datang membantunya. Namun tampaknya ia sangat barbar dalam berkendara, bahkan badan Jimmy pun bergelantungan di mobilnya. Ternyata bukan tanpa sebab ia berkendara seperti itu, karena kota tersebut akan segera dipenuhi dengan kebakaran. Setelah perjalanan santai, orang yang bernama Tuan Siwa tersebut menanyakan kemana tujuan Jimmy. Jimmy dengan santai mengatakan tujuannya ke air terjun Niagara. Awalnya Tuan Siwa tidak keberatan untuk mengantarkan Jimmy sampai ke air terjun Niagara. Namun semua itu berubah saat ia tidak sengaja menabrak seekor kerbau yang mana di kepercayaannya jika kerbau adalah hewan yang tidak boleh dilukai. Dan karena itulah Tuan Siwa harus melakukan ritual sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Karena ingin melanjutkan ritualnya, Tuan Siwa menjadi tidak bisa mengantarkan Jimmy sampai tujuan, sehingga ia memberikan sebuah es krim kepada Jimmy. Jimmy yang pertama kali dalam hidupnya memakan es krim yang membuatnya terhipnotis dengan rasa es krim yang begitu enak. Di sisi lain ada orang tua Jimmy yang masih berusaha mencari keberadaan Jimmy, menyogok Mr. Prick dengan sejumlah permen agar Mr. Prick mau memberitahunya di mana keberadaan Jimmy. Namun bukannya mereka mendapatkan informasi yang ada mobil orang tua Jimmy dibawa lari oleh orang-orang aneh Mr. Prick. Sehingga mereka terpaksa mencuri sebuah mobil untuk melakukan pencarian menemukan Jimmy. Sedangkan Jimmy masih berusaha menemukan tumpangan. Yang namanya di dunia ini tidak ada yang gretong alias gratis. Bapak ini meminta sejumlah uang kepada Jimmy. Jimmy pun harus rela dibanting-banting di sebuah pertunjukan agar ia mendapatkan sejumlah uang untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Akhirnya ia berhasil mendapatkan sejumlah uang. Namun sialnya ia malah bertemu lagi dengan geng sekte menyesatkan. Tidak hanya dengan sekte sesat, tapi juga bertemu dengan geng preman yang juga sedang mencari Jimmy. Akhirnya terjadilah Perang Dunia III antara geng sekte sesat dengan geng preman yang menjadi kesempatan bagi Jimmy untuk kabur dari tempat itu. Hingga di pagi hari, kakek yang dipanggil Daddy oleh Jimmy itu tetap stay menyetir tanpa istirahat. Hingga si Jimmy menyadari si kakek sebenarnya tidak dalam keadaan sadar yang membuat Jimmy terlempar sampai di depan Indomaret. Di sana ia menemukan sebuah telepon dan menghubungi Chloe dengan tujuan untuk mengabarkan Chloe jika Jimmy sepertinya sudah dekat dengan air terjun Niagara. Namun ternyata yang mengangkat telepon dari Jimmy bukanlah Chloe, melainkan Mark yang merupakan calon suami dari Chloe. Mark yang mengetahui jika yang menelpon Chloe adalah Jimmy, mengingatkan Jimmy untuk tidak lagi mengganggu Chloe, karena sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Dan keadaan Jimmy yang bergantung dengan gelembung tampaknya tidak akan bisa membuat Chloe bahagia. Kata-kata dari Dick tersebut seketika membuat Jimmy putus harapan. Akhirnya Jimmy memutuskan untuk menghubungi Mr. Prick
yang saat itu masih bersama dengan orang tua Jimmy. Tentunya ibu Jimmy langsung mengambil alih telepon dari Jimmy dan menanyakan di mana keberadaan Jimmy. Jimmy pun memberitahu keberadaannya kepada ibunya. Karena sekarang ibu Jimmy sudah mengetahui di mana keberadaan Jimmy, sehingga Mr. Prick yang tidak ada gunanya lagi dilempar dengan kasar ke luar mobil. Singkat cerita, ayah Jimmy yang melihat ekspresi wajah Jimmy yang sedang bersedih, berusaha untuk bisa menghibur Jimmy. Namun yang ada di pikiran Jimmy sekarang hanyalah Chloe seorang. Sehingga ia memutuskan untuk kabur lagi dari orang tuanya. Orang tua Jimmy tentu akan mengejar anaknya yang diikuti oleh anak buah Mr. Prick dan geng preman yang juga sedang mencari Jimmy. Akhirnya Jimmy menaiki sebuah pesawat dan berhasil kabur dari mereka. Namun tidak disangka ternyata pilot dari pesawat itu adalah Papi. Tentunya membuat Jimmy sempat ketakutan karena kejadian sebelumnya yang dialaminya. Namun ketakutan itu tidak berlangsung lama karena akhirnya Jimmy bisa sampai ke tempat yang jadi tujuannya, yaitu air terjun Niagara yang membuat perasaan Jimmy lebih lega. Namun ternyata penyakit si Papi kambuh lagi sehingga dia tidak dapat merespon apa yang dikatakan oleh Jimmy. Sehingga pesawat itu menabrak air terjun yang membuat Jimmy terombang-ambing di tengah arus yang begitu deras. Di sisi lain, hari itu adalah hari berlangsungnya pernikahan antara Mark dan Chloe. Di sini Jimmy menunjukkan kegentelannya untuk membuka sendiri gelembung yang dikenakannya. Namun si Jimmy tiba-tiba pingsan. Tidak lama kemudian orang tua Jimmy datang dan membongkar rahasia jika sebenarnya Jimmy belum mati. Karena selama ini orang tuanya telah berbohong mengenai penyakit yang dideritanya. Yang sebenarnya Jimmy sudah sembuh dari STID sejak umur 4 tahun. Ibunya hanya takut Jimmy terpengaruh dengan hal-hal buruk yang ada di luar sana. Namun pada dasarnya Jimmy memang adalah anak yang baik sehingga ia bisa untuk memaafkan sang ibu. Pada akhirnya Jimmy dan Chloe melangsungkan pernikahan mereka yang dihadiri oleh orang-orang yang pernah ditemui oleh Jimmy selama berpetualang demi menemui orang yang dicintainya. Dan mulai sekarang Jimmy menjalani hidupnya secara normal tanpa harus mengenakan gelembung.